Film ini menceritakan tentang kehidupan berbahaya unit Badan Penegakan Maritim Malaysia dengan Letnan Hafiz memimpin operasi melawan bajak laut penyelundupan narkoba yang dipimpin oleh Samad. Semua bermula setelah Hafiz kehilangan rekannya dalam misi operasional. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah mereka bisa menyelamatkan diri dari penjahat itu? Kita putar dulu intronya. Film dimulai dengan diperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang memancing ikan yang bernama Letnan Hafiz dan Norman. Kita juga diperkenalkan dengan Letnan Melati sedang memantau dua buah kapal yang sedang transaksi uang. Di dua kapal tersebut dipimpin oleh Pak Tam dan Samad. Setelah mereka bertransaksi, mereka akan segera pergi. Letnan Melati pun menginfokan kepada seluruh pasukan untuk segera mengepung mereka. Pak Tam dan anggotanya pun panik untuk segera kabur, namun berbeda dengan Samad. Dia malah santai dan menghimbau kepada Pak Tam dan anggotanya bahwa kapal mereka berjalan seperti siput, sedangkan kapal anggota Letnan Melati berjalan seperti anjing laut. Pada akhirnya mereka pun dikepung. Para anggota maritim pun mulai memeriksa ikan-ikan mereka, namun tak menemukan apa-apa. Norman pun bertanya kepada Samad, namun dia berpura-pura bahwa dia tak tahu barang apa yang mereka cari. Namun Letnan Hafiz pun menyadari satu hal, bahwa barang yang mereka cari berada di kapal yang dilihat di awal tadi. Letnan Hafiz bersama anggotanya pun mengejar kapal yang dilihat di awal tadi. Letnan Melati pun menginstruksikan helikopter untuk membantu pengejaran Letnan Hafiz dan kawan-kawan. Kapal yang dilihat di awal tadi dipimpin oleh Rima beserta kedua anak buahnya. Setelah itu, helikopter pun sampai duluan dan mulai mendekati kapal Rima. Rima pun mulai panik dan dia memberikan senjata untuk anak buahnya dan akan menunggu instruksinya. Dan Rima pun berteriak untuk menembak. Mereka pun menembaki helikopter tersebut. Seorang sniper yang berada di atas helikopter pun sudah bersiap untuk melepaskan tembakan kepada anak buah Rima. Setelah anak buah Rima tewas, dia pun bersembunyi. Letnan Hafiz dan Norman pun sampai dan naik ke atas kapal untuk mengecek. Namun yang terjadi adalah Rima menembak Letnan Hafiz dan Norman. Mereka berdua pun terjatuh ke laut. Anggota yang lain pun meminta izin untuk melepaskan tembakan dan mereka pun menembaki kapal Rima sampai meledak. Dan film pun baru dimulai. 1 tahun kemudian, kita dibawa ke sebuah pulau yang diperlihatkan dengan Letnan Hafiz bersama Nurul sedang merayakan hari bahagia mereka. Di tempat yang sama, anak buah Letnan Hafiz juga sudah sampai di pulau tersebut untuk bergabung, yakni Raffi, Daud, Matbon, Ikhwan atau Jambu, dan Tommy. Sedangkan Raffi akan berjaga, dia akan bergantian dengan Daud. Setelah itu mereka pun bertemu dengan Letnan Hafiz dan mulai bergabung dengan yang lain. Letnan Hafiz pun dibujuk oleh ibu mertuanya untuk ikut menari seperti yang lain. Di tempat lain, Letnan Melati sedang menelpon Letnan Hafiz untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya dengan Nurul. Namun tiba-tiba saja koneksi jaringan buruk dan panggilan telepon pun terhenti. Ketika itu bapak mertua Letnan Hafiz pun datang dan diikuti oleh Nurul istrinya. Nurul pun bertanya siapa yang menelpon. Letnan Hafiz memberitahukan bahwa Melati yang menelpon. Di saat itulah Nurul pun cemburu. Padahal Letnan Hafiz sudah menjelaskan bahwa dia hanya mengucapkan selamat untuk pernikahan mereka. Setelah itu Melati pun sedang murung dan dihampiri oleh Pak Am. Melati pun meminta tolong untuk dibuatkan kopi. Hafiz dan Nurul bergabung bersama yang lain, namun tiba-tiba saja lampu di pulau itu mati. Sedangkan di tempat lain Raffi sedang ditodong, namun dia berhasil merebut senjata lawan. Akan tetapi di tempatnya Hafiz mereka mendengar bunyi tembakan dari arah Raffi. Mereka semua pun panik. Ternyata pulau itu sudah disabotase oleh kelompok perampok. Mertua Letnan Hafiz ingin pergi mengecek aliran listrik, namun yang terjadi adalah ketika pintu dibuka terjadilah ledakan besar. Para perampok pun menembaki kapal mereka sampai meledak.
Setelah mereka berempat sampai di kapal mereka, ternyata Daud pun ditembak. Mereka bertiga pun mengangkat tangan. Kembali kepada mertua Hafiz, ternyata dia tak apa-apa. Dia pun ditangkap oleh para perampok. Letnan Hafiz pun melihat kejadian itu. Dia pun mulai mengendap-endap dan mulai melawan mereka. Namun ternyata Letnan Hafiz melihat istrinya juga ditangkap dan dia pun tak bisa melawan lagi. Setelah itu mereka semua pun ditangkap dan dikumpulkan di suatu tempat. Kita pun diperlihatkan dengan Samad. Ternyata di balik sabotase ini semua adalah ulah Samad itu sendiri. Tujuannya merencanakan ini adalah untuk mencari Letnan Hafiz untuk membalaskan dendam atas kematian Rima. Sebab kau, Rima mati. Setelah itu, sebagian sandera yang lain akan dieksekusi mati, dan sandera yang lainnya akan dibawa ke markas perampok. Namun, ketika mereka semua sudah berada di atas kapal, Samad pun mengubah rencananya, karena yang naik di atas kapal terlalu banyak. Samad pun mulai menembak Tommy dan Jambu. Mereka berdua pun terjatuh ke dalam laut. Letnan Hafiz pun tak tinggal diam, dia pun memberontak. Namun pada akhirnya dia pun juga ikut tertembak mengenai bahunya dan terjatuh ke dalam laut. Letnan Hafiz pun berusaha untuk melepaskan ikatan tangannya. Sedangkan Samad menyuruh anak buahnya untuk menyelam mencari keberadaan Hafiz, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membawa Letnan Hafiz hidup-hidup ke hadapan bos mereka. Namun anak buahnya tak menemukannya dan mereka mengira Letnan Hafiz sudah meninggal. Setelah itu mereka pun sampai di markas persembunyian mereka. Sesampainya di sana, Samad pun mulai menyiksa anak buahnya sendiri karena dia yang telah menembak Letnan Hafiz. Di waktu yang bersamaan, bos besar mereka menelpon, menanyai tentang Letnan Hafiz. Namun Samad memberitahukan bahwa dia sudah mati dan mayatnya hilang di lautan. Namun bos besar menyuruh Samad untuk mencarinya kembali karena bos mereka merasa Hafiz masih hidup. Setelah itu, Samad pun mulai menyiksa Matbon dan dia menyuruh anak buahnya untuk merekam Matbon untuk berbicara, untuk mengirimkan rekaman ini sebagai bentuk ancaman kepada markas besar maritim. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan Letnan Hafiz beserta anggotanya yang sedang terombang-ambing di lautan bebas. Jambu pun mulai kena mental karena dia mengira dia akan mati. Akan tetapi, sebagai seorang letnan, Hafiz tak tinggal diam. Dia mulai menguatkan Jambu untuk tidak menyerah karena masih ada orang terdekatnya masih menunggu Jambu pulang, terutama orang tuanya. Begitu pula dengan Tommy. Setelah itu kita diperlihatkan dengan kapal maritim Malaysia. Di sini Letnan Melati memiliki tugas untuk meneliti kejadian di pulau tersebut. Dia pun mulai berangkat ke TKP. Sesampainya di sana, Melati mendapat info bahwa yang tewas sekitar 14 orang. 12 adalah warga sipil dan 2 lainnya adalah anggota mereka. Dan mereka hanya menemukan handphone milik anaknya Tuan Tan Sri Omar Adnan, yaitu Nadia Arisa. Letnan Melati pun mulai memeriksa handphone tersebut. Setelah itu, Tommy pun mulai tenggelam ke dasar laut. Letnan Hafiz dan Jambu pun belum menyadari hal itu karena mereka berdua masih tertidur. Letnan Hafiz pun terbangun. Dia pun kaget karena Tommy sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun membangunkan Jambu. Hafiz pun mulai menyelam untuk mencari Tommy, namun dia tak menemukannya. Setelah 1 hari terombang-ambing di lautan, pada akhirnya mereka pun ditemukan dan mulai dievakuasi. Setelah itu, para anak buah Samad pun baru mengetahui bahwa ada anaknya Tuan Tan Sri Omar Adnan, yaitu Nadia Arisa. Mereka pun memanfaatkan itu untuk meminta uang tebusan. Setelah itu, para anggota maritim Malaysia pun mulai menurunkan drone untuk mengecek dasar laut, dan mereka pun menemukan sebuah box. Para penyelam pun mulai diturunkan untuk mengambil box tersebut. Setelah itu, mereka pun mulai membuka box tersebut dan keluarlah bau yang menyengat dari box itu. Ternyata isi dari box tersebut adalah potongan kepala Matbon dan di mulutnya ada file rekaman. Di rekaman tersebut, Matbon mengatakan bahwa mereka ingin Letnan Hafiz hidup-hidup. Setelah itu, Letnan Hafiz pun sampai di kapal maritim Malaysia dan dia pun disambut oleh Letnan Melati. Setelah itu, Letnan Hafiz sedang berkumpul dengan rekan-rekannya dan dia mulai menceritakan kronologi kejadian di pulau tersebut.
Dan dia pun diberitahukan bahwa Matbon ditemukan dalam keadaan kepalanya sudah terpenggal. Letnan Hafiz pun merasa bersalah. Setelah itu dari kapal maritim Malaysia, mereka sedang mencari saluran HT yang diambil oleh Samad untuk melacak lokasi para perampok. Setelah tersambung, Samad pun bernegosiasi dengan Letnan Melati untuk membawa Letnan Hafiz hidup-hidup dan uang tebusan sebanyak 2 juta ringgit untuk menebus semua sandera. Dan akhirnya Letnan Melati dan kawan-kawannya pun berhasil melacak lokasi Samad berada. Di tempat lain, Letnan Hafiz sedang rapat bersama yang lain untuk mengatur strategi penyerangan pada malam hari nanti. Setelah rapat selesai, Letnan Melati pun menemui Letnan Hafiz untuk membicarakan rencana Letnan Melati. Namun, Letnan Hafiz menginginkan misinya adalah membebaskan para sandera. Dan Letnan Hafiz pun membentak Letnan Melati. Letnan Melati pun menjelaskan kepada Hafiz bahwa tujuan mereka sama untuk kawan-kawan mereka, dan Hafiz pun menyetujui hal itu. Setelah itu, pasukan Helang pun sudah bersiap-siap untuk pergi. Sebelum mereka pergi, yang paling utama adalah berdoa dulu. Di sisi lain, ibu mertua Hafiz sedang merasakan sakaratul maut. Di akhir hidupnya, dia mengucapkan kalimat syahadat. Sedangkan pasukan Helang pun mulai bergerak melalui laut dengan cara menyelam. Setelah itu, bos besar pun menelpon Samad untuk memberitahukan bahwa pasukan Letnan Hafiz sudah berada di lokasi mereka. Dan bos besar memberikan perintah agar Samad jangan melawan dan tetap diam sampai dia tertangkap. Pasukan Helang pun mulai membunuh penjaga satu persatu dan mulai menembaki mereka. Letnan Hafiz dan pasukannya pun berhasil masuk dan membantai semua pasukan musuh. Letnan Hafiz pun mulai mendekati istri dan ayah mertuanya untuk menenangkan mereka. Setelah itu, Letnan Hafiz dan pasukannya mulai menelusuri goa tersebut untuk mencari Samad dan yang lainnya. Mereka pun berhasil menemukan Samad dan mulai menangkapnya untuk dibawa ke markas mereka untuk diinterogasi. Setelah itu, Letnan Melati mengucapkan terima kasih sudah menyelesaikan kasus ini. Namun, Letnan Hafiz tak habis pikir. Letnan Hafiz pun menyuruh Melati agar menyelidiki kasus ini, siapa dalang dibalik semua ini. Setelah itu, Melati pun menginterogasi Zali, namun dia tak mendapatkan jawaban yang pasti dari Zali. Namun Rizka pun datang untuk memberikan makan kepada Zali karena ini adalah jam makan siang. Setelah itu, Melati pun pergi ke ruangan tempat Samad dikurung. Melati pun bertanya, apa motif kalian menculik semua orang di Pulau Angin Timur? Samad pun menjelaskan bahwa periksa dulu kasusmu, dan Melati pun keluar dari ruangan Samad. Namun dia pun melihat Zali sudah keracunan makanan dan dia pun menyuruh Rizkam untuk memanggil medis. Namun tiba-tiba saja Samad pun sudah muncul di ruangan Zali. Samad pun memberikan pistol itu kepada Rizka. Ternyata kapal maritim Malaysia sudah disabotase oleh pasukan Samad dan menguasai tempat ini. Samad pun mulai membunuh Zali karena Zali dalam keadaan sekarat. Semua anggota maritim Malaysia pun semuanya sudah keracunan dan disandra. Setelah itu, Rizka dan Samad pun pergi ke ruangan Letnan Hafiz yang sedang makan bersama istrinya. Hafiz pun terkejut dan Pak Am pun ikut dimasukkan ke dalam ruangan Letnan Hafiz. Namun ternyata selama ini Pak Am sedang menyamar. Ternyata yang disebut bos besar adalah Pak Am itu sendiri. Pasukan yang lainnya dari pihak maritim pun sudah tiba di atas kapal tersebut. Melati dan istri Hafiz pun dibawa keluar, sedangkan Pak Am ingin menyelesaikan masalahnya dengan Hafiz. Pak Am pun memberitahukan bahwa kenapa sampai ini semua bisa terjadi, yaitu karena anaknya Pak Am yaitu Rima meninggal pada saat kejadian itu. Dan baru pertama kali Pak Am menyuruh anaknya itu untuk membawa barang-barang yang dianggap ilegal. Pada akhirnya Pak Am memutuskan untuk melakukan rencananya sampai di titik ini. Ternyata nama asli Pak Am adalah Mustafa. Setelah Mustafa menjelaskan semua itu dengan baik kepada Letnan Hafiz, dia pun memberikan satu kesempatan kepada Letnan Hafiz untuk menjawab pertanyaan Mustafa. Namun Letnan Hafiz pun menjawab bahwa Rima masih hidup. Dan Mustafa pun tercengang mendengar kabar tersebut. Setelah itu, di kantor pusat para petinggi sedang rapat membahas tentang sabotase yang terjadi di atas kapal maritim Malaysia. Dan Letnan Hafiz serta Letnan Melati menjadi sandera para perampok.
Datuk Sri pun menyuruh seluruh bawahannya untuk mengaktifkan pasukan UPS lainnya untuk mengepung tempat persembunyian para perampok tersebut. Setelah itu, Rima pun dibawa untuk bertemu Samad dan Mustafa. Ketika mereka melihat Rima masih hidup, Mustafa pun sangat senang karena anaknya sudah kembali lagi. Setelah pertukaran itu selesai, mereka pun pergi meninggalkan Letnan Hafiz beserta pasukannya. Di malam harinya, kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang sedang menunggu bos besar mereka. Setelah bos besar mereka datang, ternyata dia adalah Mustafa, dan semua orang menyalaminya. Dan mereka pun kaget ternyata Rima masih hidup. Sedangkan pasukan khusus maritim Malaysia sudah sampai di markas persembunyian para perampok. Setelah bersalaman, mereka pun duduk, dan di atas meja sudah tersedia banyak hidangan makanan. Dan Mustafa mengatakan bahwa Rima akan menjadi penggantinya nanti. Setelah itu, mereka melanjutkan acara makan malam mereka. Di sisi lain, para pasukan khusus maritim Malaysia sudah bersiap di posisi masing-masing. Sedangkan mereka masih menikmati makanannya masing-masing tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah dikepung oleh pasukan khusus maritim Malaysia. Di tempat lain, Letnan Melati sedang mendengarkan percakapan Mustafa. Mustafa pun menghentikan makan malam mereka sejenak karena dia ingin memberikan pertunjukan kepada mereka semua. Mustafa pun memberikan pistol untuk Rima, sedangkan Mustafa meminta pistol kepada anak buahnya, dan pistol itu diarahkan ke kepala Rima. Pada akhirnya dia pun menembak Rima. Anggota yang lainnya pun syok melihat kejadian tersebut. Ternyata Mustafa mengetahui sesuatu bahwa yang di depannya bukanlah anaknya, melainkan seorang anggota yang menyamar menggunakan topeng wajah yang mirip dengan Rima. Dan seluruh pasukan maritim Malaysia pun mulai bergerak karena agen mereka yang menyamar menjadi Rima sudah tewas. Sedangkan Mustafa pun menunjukkan sesuatu lagi. Setelah itu, Mustafa pun berbicara menggunakan alat yang ada di badan agen maritim yang menyamar. Namun ketika berbicara menyampaikan aspirasinya, mereka pun kaget karena anak buahnya terjatuh di atas meja makan mereka. Di luar, para anggota maritim Malaysia sudah mulai menembaki para penjaga satu persatu. Mustafa pun bertanya kepada rekan-rekannya, siapa yang siap mati dengannya? Mereka pun menjawab siap semuanya. Di saat rekan-rekannya melawan para tentara maritim Malaysia, Mustafa malah kabur. Pada akhirnya, rekan-rekannya pun satu persatu mulai tumbang. Di sisi lain, Samad dan Rizka sedang melindungi Mustafa untuk kabur. Setelah itu, dari dua kubu tersebut saling serang, dan dari pihak musuh banyak yang tumbang. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Letnan Melati bertemu dengan Rizka. Pada akhirnya, mereka pun mulai adu gelut. Di tempat lain juga, Samad sedang menunggu Letnan Hafiz. Pada akhirnya mereka berdua pun bertemu, dan mereka berdua pun mulai bergelut. Letnan Melati pun menghajar Rizka. Rizka pun mulai marah dan berhasil melukai wajah cantik dari Letnan Melati. Setelah Letnan Melati hampir mati di tangan Rizka, namun yang terjadi adalah... Setelah itu, satu anggota sedang berkeliling, namun yang terjadi adalah dia pun diserang oleh Mustafa. Sedangkan Letnan Hafiz masih bergelut dengan Samad, dan Letnan Hafiz kewalahan melawan Samad. Pada akhirnya, Letnan Hafiz pun berhasil membalikan keadaan. Sampai akhirnya dia berhasil membunuh Samad. Setelah itu, Hafiz pun pergi ke sebuah tempat, dan dia bertemu dengan satu anggotanya yang sedang dihabisi oleh Mustafa. Pada akhirnya, Hafiz dan Mustafa pun mulai bergelut. Namun, Letnan Hafiz pun juga kewalahan karena Mustafa menggunakan benda tajam yang ada di tangannya. Letnan Hafiz pun mulai disiksa. Untung saja dia pun melihat linggis. Pada akhirnya, dia pun berhasil menusuk Mustafa. Akan tetapi setelah berhasil menusuknya, Mustafa pun mengambil handphonenya. Dia pun mulai mengetik angka, dia pun memanggil nomor itu. Ternyata dia sedang mengaktifkan bom di seluruh pulau tersebut. Dan akhirnya bom itu pun mulai meledak satu persatu dan menghancurkan semua bangunan yang ada di pulau tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Letnan Hafiz yang masih hidup dan sedang mendoakan teman-teman mereka yang sudah gugur di medan perang. 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Letnan Hafiz sedang memesan kopi.
Namun ada seorang laki-laki berkepala botak sedang menelpon bosnya. Setelah Letnan Hafiz memesan kopi, dia pun pergi, namun diikuti oleh laki-laki berkepala botak tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan seseorang sedang berada di dalam penjara. Ternyata di dalam penjara itu adalah Rima. Ternyata benar, memang Rima masih hidup. Dan film Coast Guard Malaysia Ops Helang pun selesai. Setelah kita diperlihatkan Rima yang masih hidup dan masih ada yang mengintai Letnan Hafiz, apakah film ini masih ada episode selanjutnya? Ya, kita tunggu-tunggu saja.